Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa qala dan sungguh telah bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kaisu man dana nafsahu yakni hasabaha wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya, fadulul amali min itba'i hawa nafsi wal inkhida'i bi amaniha al-kadibati. Al-kais, kais, uang, perkasa. Orang yang perkasa itu kata Rasulullah, man, yaitu orang dana yang bisa menundukkan, mengendalikan nafsunya, yakni hasabah, orang yang bisa menghitung-hitung nafsunya, wa amila, dan dia berbuat, beramal lima untuk apa-apa ba'dal mauti, sesudah kematian. Wal ajizu, dan orang yang lemah, man adalah orang ittaba'a yang memperturutkan nafsunya, wa hawaha, dan kemauannya, wa tamanna, dan dia berharap 'ala Allahi, kepada Allah, al-amaniyah, dengan beberapa harapan. Fadulul amali, maka tulul amali, panjang angan-angan itu, min itba'i hawa nafsi, sebagian dari memperturutkan hawa nafsu, wal inkhidai, dan merupakan tipuan, bi amaniha, dengan harapan-harapannya, al-kadibati, yang penuh dengan kedustaan. Wa qala, dan berkata ba'dus salafi, sebagian ulama-ulama salaf, yakni salafus salih, orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu, radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha anhum kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh salafus salih, law ra'aitumul ajala wa masirahu la abghadat humul amala wa ghururahu. Law ra'aitum, seandainya kalian melihat al ajala, ajal, datangnya kematian, masirahu, jalannya ajal, la abghadathum, maka pasti mereka akan benci al amala, dengan berangan-angan, wa ghururahu, dan tipu dayanya dan bujuk rayunya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita mendapati nasihat yang berharga dari kitab ini yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menenengahkan satu hadis, yaitu tentang orang yang kuat. Ada orang kuat, ada orang lemah. Siapa orang kuat? Orang kuat itu bukan orang yang ototnya keker-keker, bukan yang ototnya keras, terus kemudian badannya kuat, kalau istilah dalam pewayangan Gatot Kaca. Gatot Kaca itu apa? Otot kawat balung besi. Ototnya kawat, tulangnya besi. Orang tegak paluning gerindo. Orang kuat itu bukan orang yang fisiknya kuat. Rasulullah mengajarkan orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Kita
dihina-hina orang, dimaki-maki orang. Mungkin mula-mula ya rada kesel, mungkin kalimat sialan, mungkin kalimat kurang ajar, mungkin kalimat brengsek, namanya orang maki-maki kita. Tapi kalimat itu tidak terucap, dia tekan hawa nafsunya, dia tahan emosinya sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang jelek saja dia tidak keluarkan, apalagi tindakan yang jelek. Padahal dia bisa membalas, misalnya ketemu orangnya mukul itu berani, dan itu orang kalau dipukul nggak bakal balas, tapi dia diam saja, tidak mengadakan pembalasan, tidak mengadakan membalas dengan kata-kata kotor atau membalas dengan ejekan yang sama, tapi dia diam saja, tidak membalas. Itu namanya al-qais, orang yang kuat. Makanya kata orang, kuat banget ente, dihina, dimaki, dicaci, diem aja. Itu al-qais. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia kendalikan syahwat hawa nafsunya dan dia tambah semangat cari amal buat kematian. Nih mestinya begini. Kita ini mestinya begini. Kalau orang menghina kita, orang mencaci maki kita, orang menjelek-jelekkan kita, bodoh amat urusan dia. Tambah semangat dia dalam ibadah. Ya termasuk hiruk pikuknya rame tentang nasab yang sampai sekarang masih masih rame di YouTube ya. Itu kalau bagi kita saya pernah sampaikan, kalau beliau itu kalangan habaib dan mengaku habib, ya sudah, tugas kita hormat. Selebihnya dia orang itu benar keturunan Rasulullah atau tidak, urusan dia. Tugas kita adalah hormat. Jangankan kepada habaib, jangankan kepada para ulama, kepada orang awam saja tugas kita adalah hormat. Lepas dia itu ngaku-ngaku atau dia asli, urusan dia, nantinya tanggung jawab dia di hadapan Allah. Nah, bagi orang yang direndahkan dalam hal nasab sekalipun, kalau memang itu terkait dengan penelitian ilmiah, kalau mau menjawab maka jawablah dengan jawaban yang ilmiah juga. Kalau memang tidak mau menjawab karena itu buang-buang waktu, buang-buang energi, ya sudah, biarkan saja. Lalu kemudian bangun kualitas ibadah dengan baik. Nah, itu namanya al-qais, orang yang kuat. Dihina-hina, dicaci maki, disakiti dan sebagainya, nggak ada urusan kita. Beda dengan orang yang lemah. Orang yang lemah adalah manittaba'a nafsahu wa hawaha. Orang lemah adalah orang yang memperturutkan nafsunya, memperturutkan emosinya. Begitu baru dengar doang, ada orang menghina-hina dia, itu padahal baru dengar katanya, sudah marah nih, sudah diparahin orangnya, dibawain golok, depan rumahnya goloknya sudah dibacokin ke pintunya, jeger, keluar lu. Bahasa lain saya nggak ngerti dah, pokoknya begitu kira-kira. Atau lamping bang
wajahnya matanya merah, ya, keluar semua kalimat-kalimat yang tidak baik. Itu bukan orang kuat yang begitu. Yang begitu orang lemah. Kenapa lemah? Karena tidak bisa mengendalikan jiwanya sendiri. Dia disebut lemah karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Yang ada emosi aja, marah aja. Nah, itu apa bedanya dengan binatang? Binatang itu kalau diledek, dihina, dia bisa emosi, dia bisa marah. Kambing bisa nyeruduk. Nah, kalau orang dihina, dimaki, dicaci, ya harus diam aja, nggak bakal nyeruduk. Nah, itu orang kuat, orang perkasa. Nah, kalau dia nyeruduk, dia emosi, dia marah, berarti sama dengan kambing, gampang emosi, gampang marah. Padahal kesudahannya orang yang emosi dan marah seperti itu, kesudahannya adalah al-khusra, penyesalan. Misalnya orang udah terlanjur digebukin, babak belur, matanya bonyok, gitu, bibirnya penyok, ya, itu sesudahnya pasti nyesel. Kenapa gue melakukan begitu ya? Ya nggak ada manfaatnya. Yang ada urusannya jadi panjang, salah nanti. Jadi kita dinasehati oleh Rasulullah, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu. Lalu kemudian orang yang memperturutkan hawa nafsu, tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Dia itu panjang angan-angan. Satu contoh begini. Orang kuat itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Sekalipun dihadapkan pada perbuatan maksiat, dia menghindari berbuat maksiat. Dia malah memperbanyak melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda pada pekerjaan kebaikan. Sementara orang yang lemah syahwat, orang yang lemah hawa nafsunya, orang yang lemah dia mengendalikan diri, tidak mampu mengendalikan syahwat hawa nafsunya, ketika dihadapkan dengan perbuatan maksiat, kira-kira tahan apa tabrak? Tabrak. Ada cewek cakep lewat, cowok godain kita dong, misalnya begitu. Kalau orang itu orang kuat, nah, berdua mau ibadah sih diganggu, ya, jalan-jalan aja. Nah, itu orang kuat. Orang lemah, begitu ada cewek lewat, bukan ceweknya yang bilang godain dong, dia sendiri yang siul-siul, sweet. Begitu itu perempuan nengok, ayo jalan yuk, kemana? Kalau sudah begitu, nggak berpikir panjang, kesempatan mau kapan lagi? Karena gampang bertaubat. Nah, kalimat gampang bertaubat itu namanya tulul amal, panjang angan. Masih muda, udahlah, ya, layaknya anak muda, bersono bersini, maksiat sono, dosa sini. Gitu. Nah, kalau udah tua gampang bertaubat. Nah, yang begitu namanya tulul amal, panjang angan. Orang yang panjang angan-angan, dia masuk pada kategori nasiyal akhirah. Dia lupa mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat. Orang yang panjang angan-angan, itba'u hawa nafsi wal inkhida'u bi amaniha al-kadhibah.
dia memperturutkan hawa nafsu, dan dia tertipu oleh angan-angannya atas kedustaannya. Dia turutin terus diikuti. Biarin deh, masih muda ini, kelapa muda kupas-kupasin gitu ya. Ya masa muda puas-puasin dah, mau kapan lagi. Ntar udah tua gak bisa suruh kemari, hanya dah. Nah, dia turunkan itu. Lalu kemudian dia berharap, taruh aja kalau udah tuaan dikit kali ya kita tobat dah, ya udah ntar bolak-balik ke musola, ke masjid, ya masih muda mah nggak usah ke masjid dulu dah, ya kejar sono kejar sini cari pengalaman. Nah itu berarti dia itba'u hawa nafsi wal inkhida'u bi amali al-kadhibah. Ya, panjang angan-angan yang seperti itu masuk pada kategori memperturutkan hawa nafsu dan tertipu oleh harapan-harapan yang dusta. Harapan-harapan yang dusta. Harapan palsu. Karena itu kata salafus saleh, kata ulama-ulama dahulu, kalau kalian itu melihat jalannya ajal, kalau kalian itu melihat jalannya malaikat maut, kemudian jalannya itu semakin dekat terhadap dirimu, maka la'abghadhumul amala wa ghururahu. Pasti kamu benci sama panjang angan-angan, serta kamu benci sama bujuk rayu angan-angan. Kita nggak tahu ya, jalannya malaikat Israel, padahal itu malakul maut sudah sampai di perapatan jembatan, mau masuk ke wilayah RW 8. Cuman yang dituju siapa kita nggak tahu. Coba kalau yang dituju kita, bisa makan nggak? Bisa minum nggak? Bisa ketawa nggak? Israel udah di situ, mau ke rumah saya. Nah, ini contoh. Kalau Israel itu, kita itu melihat jalannya Israel, ya, kita nggak bakalan menunda-nunda untuk melakukan perbuatan baik. Nah, Israel yang mau mampir, yang mau main ke rumah kita sekarang sedang di mana kan kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita yakin jalannya ke tempat kita makin dekat atau makin jauh? Iya, jalannya Israel ke tempat kita makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Cuman jarak jauh dekatnya kita yang belum. Kalau jarak jauh dekatnya kita udah tahu, ya, udah dikabarin, ya, tuh Israel mau ke rumah kamu sekarang lagi di Bekasi itu tol kilometer sekian misalnya. Nah, nanti keluar itu pintu keluar tol Palmera, Seripi depan Senayan. Gitu. Nah kita sudah ukur nih jarak Bekasi Jakarta naik mobil kira-kira 2 jam kalau nggak macet, kalau macet ya kira-kira 3 jam. 3 jam berikutnya sampai dia ke rumah kita. Ayo mau ngapain? Mau muter di mana? Nggak bakal bisa. Gitu. Karena itu kata-kata mutiara yang keluar dari salafus saleh, seandainya kamu tahu perjalanan ajalmu ya, sudah sampai di mana batas perjalanannya, maka pasti kamu benci dengan panjang angan-angan dan benci terhadap bujuk rayu dari angan-angan. Iya. Besok aja dah. Sekarang nggak usah sholat dulu, besok aja. Gitu misalnya. Maghrib bisa biarin lah. Kalau lagi sibuk, besok aja dah subuh. Gitu. Kalau kita tahu jalannya Israel ke tempat kita, nggak bakal berani kita ninggalin itu. Bahkan kita akan memanfaatkan waktu
ya, sebaik mungkin supaya waktu yang kita manfaatkan sambil menunggu datangnya malakul maut itu waktu-waktu yang berkualitas. Buat baca Quran, buat sedekah, ya, buat etika, ya, buat pokoknya kebaikan-kebaikan. Nah sayangnya kita tidak pernah tahu perjalanannya ajal, perjalanannya malaikat maut. Karena itu terpenting bagi kita adalah berhati-hati karena malaikat maut ajal itu pasti akan menjemput kita. Apa itu ayat Qur'annya? Likulli syai'in ajal, tiap sesuatu itu pasti ada batas akhirnya. Lalu ayat lain, kullu syai'in halikun illa wajha, tiap sesuatu itu pasti binasa kecuali zat Allah. Ayat lain, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, bahwasanya Allah itu membuat kadar, membuat volume terhadap makhluknya. Kita ini dibuat kadar hidup kita sampai umur berapa itu sudah disiapkan oleh Allah. Dan ingat, mati tidak mesti nunggu umur tua. Sekalipun belum tua, kalau memang saatnya mati, dibuatkan jalan oleh Allah datangnya kematian. Dilala beli sate ayam, ya, ditarik itu tusuk sate, masuk nyolok di tenggorokan, udah nggak bisa nafas, mati gara-gara makan tusuk sate ayam. Dan kita nggak pernah tahu. Lagi seger buger kongko sama temen-temennya, ya cuman ke pasar Seripi mau belanja apa, ditabrak mobil meninggal. Kan bisa jadi seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Karena itu jangan mentang-mentang masih muda, arahnya dah kalau udah tua. Ya. Karena urusan mati tidak terkait dengan usia tua ataupun muda. Kalaupun masih muda, kalau memang itu sudah ketentuannya, pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua itu pasti mengalami kematian. Dan kita tidak pernah tahu saat kita mati, apakah kita sedang ngaji kayak begini, atau jangan-jangan lagi nyanyi joget-joget di atas panggung. Kan kita lihat tuh ya, ada shootingan, ya lagi reunian, ya, alumni SMA berapa. Ini bapak-bapak nyanyi di atas panggung, nyanyi belum selesai, enggak bro, begitu diangkat udah meninggal. Ya kalau di atas panggungnya sedang baca Al-Quran, ya lagi baca Al-Quran, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mati, tangkap itu. Nah kalau lagi nyanyi sama biduan, lagi nyawer, mati, nggak bakal cakep tuh. Sekalipun matinya mungkin ya mengucap la ilaha illallah, tapi dohirnya nggak bagus. Apalagi matinya di tempat pelacuran. Na'udzubillahi min. Maka bagi yang sudah bertaubat, jangan punya keinginan ke situ lagi. Apalagi umur sudah tua, pingin dah coba-coba gitu. Pas di situ Israel nungguin di situ, mati di situ. Ya Allah, jangankan orang lain, keluarganya juga, ya, suaminya mati, kesel juga. Orang mau mati dia bagi sosok ya. Nah, kita kudu punya persiapan. Yang kita berbuat jangan jauh-jauh dari rumah ke masjid, tempat ibadah, kebaikan. Jadi saatnya nanti Israel udah dekat mau mencabut kita sedang dalam kebaikan. Wa qala
Wa qala ba'dus salafi, wa qala akhar, dan berkata ulama yang lain. Ulama lain berkata, kam min mustaqbilin yauman lam yastaqbilhu wa muhammilin ghadan lam yudrikhu. Kam, berapa banyak, min mustaqbilin, orang yang mengharapkan, orang yang menghadapkan yauman, harinya, orang yang bertemu siang hari, lam yastakmilhu, dia tidak menyempurnakannya siang hari dengan mengisi ibadah, wa mu'amilin, dan berangan-angan dan besok saja mau beribadah, lam yudrikhu, ternyata dia tidak menemukan hari esok. Hari ini diajak temannya ngaji masih jawab, nah sekarang besok aja kali, minggu depan dan minggu depan ya. Sekarang lagi ada keperluan nungguin itu cucu atau nungguin temen mau ngajak nyalo apa gitu misalnya. Minggu besok kan. Jangankan waktu minggu besok, esok hari aja kita nggak tahu apakah umur kita masih ada atau tidak ada. La tadri nafsun mada taksibu ghadan wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang tidak akan tahu apa yang akan diperbuat besok. Kita besok mau ngapain? Ya palingnya rutinitas kita. Ya. Oh biasanya pagi kita bermotor, ya, kalap-kalap motor, udah begitu sarapan rapi jalan kerja, itu kan rutinitas. Tapi apakah besok kita masih bisa menjalankan rutinitas kita, atau jangan-jangan sudah tidak lagi melakukan rutinitas kita? Kita tidak tahu. Ya, tahu-tahu malam-malam mulutnya mencong, dibawa ke rumah sakit. Besok pagi udah nggak bisa nyuci motor lagi, misalnya. Ya, kan kita nggak pernah tahu. Karena itu jangankan minggu besok mau baru mulai ngaji, ya, hari esok saja kita nggak tahu apa yang kita bisa berbuat. Wala tadri nafsun mada bi ayyi ardin tamut. Orang tidak tahu di kampung mana dia bakal ngaji. Ya, saya cerita mertua saya meninggal di rumah saya. Itu kata orang-orang kampung, ya, orang-orang kampung istri saya, coba nggak berangkat ke Jakarta. Nggak mati kali, ya nggak begitu. Emang sudah ajalnya di situ, Israelnya nungguinnya di situ, ya sudah. Ya, kayak cerita Pak Man sama istrinya, Israelnya nunggunya di rumah sakit sono, rumah sakit Brebes, Masya Allah. Bagus karena niatnya pulang kampung, niat pulang kampung buat silaturahim kepada saudara dan keluarga, berarti meninggal dalam kebaikan. Lah kalau niatnya pulang kampung itu mau nonton konser, mati di jalan, ya Allah, berarti kematiannya dalam niatan yang tidak. Ini renungan buat kita, ya. Karena umur kita makin lama makin tua. Ketika umur kita makin tua, berarti makin dekat dengan kematian. Masya Allah. Banyak orang yang menunda, ya, melakukan kebaikan hari itu, dan dia mengatakan besok saja. Besok dah saya mulai mau berbuat baik. Belum sampai ketemu besok, sudah datang kematian. Karena itu fa'asri'u bil ibadah, segerakan melakukan ibadah, segerakan melakukan perbuatan baik. Wa qala akharu, dan berkata pula ulama yang lain, rubba dhahikin mala'a fihi wa la'alla akfanahu qad kharajat min indil qassari
Wa fil hadisi yanju awwalu hadhihi al-ummati bizuhdi wal yaqini wa yuhliku akhiruha bil hirsi wa tulil amali. Berkata ulama yang lain, banyak orang yang tertawa-tawa memenuhi mulutnya, banyak tertawa memenuhi mulutnya, padahal boleh jadi kain kafannya, wala'alla akfanahu, bahkan boleh jadi kain kafannya qad kharajat min indil qassari, telah dikeluarkan dari tempatnya. Banyak orang yang tertawa-tawa, senang, bangga, bahagia dengan urusan-urusan dunia, senang, bangga, bahagia dengan urusan-urusan kemaksiatan. Dia tidak sadar kalau kain kafannya sudah disiapin di musola Al-Hikmah. Tuh ada orangnya masih joget-joget, citra-citra, nggak tahu udah kain kafannya udah disiapin. Atau kelompok nikah besok mandiin dan sama Ustaz ya, di sini biasanya Ustaz Prato atau Ustaz yang lain. Ya Allah, berapa banyak orang yang masih tertawa bebas, tertawa riang gembira, dia tidak sadar bahwa kain kafannya sudah dipersiapkan. Karena itu dalam hadis diterangkan yanju awwalu hadhil ummati bizuhdi wal yaqin. Selamat ya, orang ya, selamat permulaan pada umat ini ya. Umat ini akan selamat bizuhdi wal yaqin, dengan sebab zuhud dan yakin. Zuhud itu hati-hati, zuhud hati-hati terhadap perjalanan hidupnya. Ibarat kita jalan kaki, di tanah itu banyak duri dan kotoran kucing ya, banyak duri. Maka kita hati-hati kalau mau menempatkan kaki, kita lihat dulu tuh tempatnya, ada nggak duri yang bakal mengenai kaki. Oh enggak. Kemudian diangkat kaki yang kiri, ditaruh lagi, lihat dulu ada nggak duri di situ, beling di situ, nggak ada, ditaruh lagi. Dia akan selamat sampai tujuan. Atau misalnya model rumah-rumah kita di gang-gang, masuk gang rumah kita itu banyak tai kucing. Kalau kita ingin selamat dari menginjak tai kucing, maka kita zuhud terhadap tai kucing. Bagaimana zuhud terhadap tai kucing? Lihat dulu, jangan main injak kaki doang. Ya, lihat dulu, nggak ada. Kalau lihat lagi nggak ada. Kalau main jalan aja, udah pasti bukan keinjak lagi, keplenyong. Nah itu namanya zuhud. Zuhud itu hati-hati. Perjalanan kita ya, sekian tahun sekalipun tidak terlepas dari 24 jam. Maka dalam 24 jam jalan kita harus hati-hati. Satu hari selamat, hari kedua selamat, hari ketiga selamat, seminggu selamat, sebulan selamat, setahun selamat. Kita akan sampai pada kematian dalam husnul khotimah. Tapi kalau kita nggak hati-hati, ya, bisa jadi seminggu, sehari aja kita sudah keplenyong-plenyong itu kotoran. Ya, ujung-ujungnya ya celaka, kita nggak selamat. Maka khawatir tidak mati dalam husnul khotimah. Awalnya zuhud, kemudian lanjutannya yakin. Awalnya hati-hati, selanjutnya keyakinan bagi kita. Yakin kalau kita hidup sudah hati-hati, kita pasti bakal selamat. Wa yuhliku akhiruha, dan yang membuat celaka terakhirnya, yang membuat celaka manusia, bil hirsi wa tulil amali, karena punya sifat lama dan panjang angan-angan.
Orang yang punya sifat tamak bisa jatuh celaka. Saya kasih contoh. Kemarin di mushola ini ada pelaksanaan ibadah kurban. Sudah direkrut panitia sekian belas orang. Maka panitia ini menjalankan tugas kepanitiaan harus amanah. Kalau amanah, selamat. Tahun besok diangkat lagi jadi panitia. Tapi kalau khianat karena sebab aman, maka bakal celaka. Iya, dia sudah sengaja dari rumah itu pakainya celana hansip yang banyak kantongnya. Teman meleng, ya, torpedo masuk kantong celana, ya. Teman meleng daging masuk kantong celana kiri, sambil jalannya berat, ya. Karena endal-endol semua kanan kiri. Kata teman-temannya, lu sini, lu ngapain lu? Belum rapi udah mau pulang. Iya, ini perut ludes, ingin buang hajat dulu, ntar balik lagi. Padahal lu mau dibawa pulang, ya. Mau dibawa pulang, ntar balik lagi. Digeledah sama temennya. Iya, kantong kanan ada torpedo 2, kantong kiri ada daging, kantong belakang buntut sapi. Ujung-ujungnya udah. Besok lagi lu jangan ikut kamitia lagi kan. Itu akan seperti itu. Itu sebab dia punya sifat tamak. Sifat tamak bisa merusak kita dari ibadah. Orang kerja misalnya Gojek, ya. 1 rit, 2 rit sudah dapat, ya. Buat restoran sama buat, ya, nafkah keluarga sudah dapat. Sebentar lagi masuk waktu, ya sudahlah, tunggu waktu, masuk waktu sholat berjamaah, rapi, makan siang, jalan lagi. Nah itu namanya az-zuhud wal yaqin. Tapi coba kalau punya sifat tamak, ya, 1 rit, 2 rit, 3 rit udah cukup buat restoran, udah cukup buat nafkah rumah. Wah, kapan lagi? Masih banyak sewa, lagi banyak sewa, ramai sewa, jalan lagi ke biar. Ya, mana jauh-jauh, ujung-ujungnya dia meninggalkan ibadah. Kenapa? Karena sifat tamak. Sifat tamak bisa menjadikan sebab orang pelan-pelan meninggalkan ibadah. Yang kedua apa? Turun amal, panjang angan, biarin baru duhur. Ya, duhur kan waktunya lama, sampai jam 3 juga masih waktu duhur belum asar. Akhirnya kejar dulu dunia. Kejar dunia, lupa diri dengan urusan dunia, akhirnya tertinggal ibadah. Tuh, kita meninggalkan ibadah atau menunda-nunda ibadah karena 2 hal. Pertama, sebab kita punya sifat tamak. Yang kedua, karena punya sifat panjang angan-angan. Kalau boleh ditambahin lagi, yang ketiga, karena punya sifat males. Itu yang udah susah didandani itu. Ya, padahal nggak ngapa-ngapain di rumah, udah dengar adzan, ya, jalan ke musola, sholat duhur bisa, waktunya ada, tapi males, ya nggak jalan. Masya Allah. Padahal itu kesempatan memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, inilah nasihat-nasihat yang mulia dari salafus saleh, orang-orang dahulu. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang 1 menit lagi. Iya. Ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, ya sudah tutup ya. Ya, berharap mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.